ya sudah mulai dibuat. Lah kok belum dibuat tuh. Malah kena sidak tuh, kena sidak sama BPOM. Suatu hari ditelepon sama Bu Ratna, Mbak di rumah enggak gitu. Iya di rumah, nanti 10 menit lagi saya ke situ ya sama Balai POM Semarang. Kayaknya cuaca udah mulai musim hujan, paling enak sih ngemil, ya nggak sih? Smart people pengen ikut ngemil juga nggak? Nah kalau pengen, hari ini tuh aku udah datengkan seseorang ya kan yang udah bawa cemilan yang bakalan cemilannya tuh cocok banget sih nemanin aktivitas kamu. Kira-kira cemilan apa dan siapa yang membuatnya? Kira-kira bagaimana story-nya? Oke, kita akan kupas semuanya di etalase UMKM. Oke, smart people, hari ini aku udah ada temen di sini ya, dan temennya kebetulan bawa jajanan. Jadi memang cuacanya tuh lagi cocok sih, karena memang udah mulai musim hujan ya kan, dingin-dingin tuh enaknya ngopi sambil nikmati cemilannya, nggak sih Mbak? Betul sekali. Betul banget. Apalagi ini di sini aku udah ada Mbak Novi. Mbak Lia, sorry. Ini dapat nama Novi dari mana ya? Mungkin November kali ya. Itu dia, betul sekali karena November ya. Biasanya November Rain, jadinya keingatnya Novi. Ya, ternyata Mbak Lia. Oke deh. Dan Mbak Lia ini udah bawa produknya snack ya, jajanan itu nanti kita akan bahas apa sih snacknya itu, apa sih jajannya. Tapi sebelum itu, kayaknya kita perlu kenal lebih deket deh Mbak. Ya, jadi nggak cuman duduknya yang deket gini, tetapi kayaknya kita memang perlu kenal lebih deket juga. Iya, boleh dong Mbak, mungkin Mbak bisa diceritain gimana sih background Mbak? Apakah Mbak memang seorang penjual jajanan ringan atau memang apa nih? Untuk sekarang sih apa ya? Nggak tahu sih. Pegawai ya? Bukan pegawai kali ya, karena emang saya pekerja swasta. Saya pekerja swasta dan selingi untuk bisa mulai UMKM ini, membuat jajanan ini. Ya. Tadi tapi dengar di rumah sakit ya? Di rumah sakit bagian ngeracik ya? Ngulek. Ngulek apa nih? Ngulek sambel? Iya, sambelnya obat. Sambalnya obat, kirain sambel Lombok ya kan, dicocolin jajanan sih enak gitu. Itu buat anak-anak yang itu rasanya racikan saya ya. Oke. Jadi ternyata Mbak Lia ini adalah yang ngeracik obat tuh di rumah sakit. Tapi kok bisa-bisanya ngeracik adonan juga buat jajanan gitu ya. Tapi sebelum itu nih Mbak, apakah memang dari dulu itu Mbak ini udah memulai usahanya ini sejak Mbak udah di rumah sakit atau gimana nih awal-awalnya? Awal-awal sebelum di rumah sakit sih, emang di rumah sakit kan berjenjang, jadi pernah keluar terus masuk lagi. Nah, waktu keluar itu dapat inisiatif ingin membuat apa ya yang bisa menambah penghasilan lagi. Sudah berkeluarga berarti nggak? Sudah. Sudah berkeluarga. Memang ya rata-rata tuh orang memulai UMKM karena sudah berkeluarga. Karena memang butuh pemasukan gitu ya. Yang lain, nggak cuma satu pintu. Nggak cuma satu pintu, betul. Harus berpintu-pintu. Tapi kenapa memilih pemasukan lain itu dari produk kayak gini, produk UMKM? Karena kan memang sekarang ini ya UMKM itu lagi susah gitu, maksudnya lagi susah-susahnya, lagi turun-turunnya gitu. Karena kemarin beberapa yang sempat hadir ke sini menceritakan hal demikian gitu. Kenapa malah Mbak Lia ini membuka pintu yang orang lain sedang keluhkan kayak gitu loh? Kenapa Mbak? Ya, orang lain keluhkan kan beda. Satu orang dengan orang lain kan kita berbeda ya. Kita ingin belajar, ingin membuka. Ketika orang lain gagal, kita kan belum mencoba. Apakah kita akan gagal atau berhasil kan belum tahu kalau kita belum memulai mencoba. Seperti itu. Saya mencoba, ya kita jalani dan rintis gitu. Terukah lah ya Mbak ya? Saya terukah gitu. Ya terukah, jadi merintis banget dari awal gitu. Nah,
Kalau nih Mbak ya, kan ibaratnya kayak kesusahan orang-orang itu beda-beda ya. Tadi Mbak mengatakan ya mungkin yang orang lain gagal itu malah nggak membuat Mbak takut gagal juga. Karena kegagalan itu kan kita belum tahu kalau kita belum coba. Oke. Quotes of today, kata-kata hari ini ya. Kegagalan itu tidak ada yang tahu kalau kita belum pernah mencobanya. Kita gagal terus kita nggak tahu kita akan berhasil. Gitu. Kan berhasil itu berasal dari kegagalan. Oke. Tapi Mbak itu yakin tuh, yakin bahwa ini bisa berhasil. Ya keberhasilan kita nggak tahu kalau belum kita mencoba dan menjalaninya. Kan saya sudah menjalaninya. Seperti itu kan. Untuk sejauh ini alhamdulillah masih bisa dikatakan berhasil, juga belum bisa dikatakan gagal ya, karena emang sedang merintis seperti itu. Kedepannya yang diminta keberhasilan dan terus berkembang yang lebih jauh lebih dari yang sekarang seperti itu. Ya kita lanjut lagi nih Mbak, bahwa tadi dikatakan bahwa ya namanya orang usaha, namanya juga orang masih coba. Dan Mbak mengatakan bahwa bisnis ini masih dikatakan berhasil. Apa yang menjadi tolak ukur berhasil buat Mbak? Masih bisa berjalan, masih selalu ada. Ibaratnya kita masih bisa setiap hari membuat, setiap hari kita memproduksi, setiap hari juga masih ada yang membeli ataupun ada titip order seperti itu. Oh, jadi setiap hari setiap hari bikin gitu ya? Iya, kurang lebihnya. Dari tahun berapa? Ini baru merintis awal tahun ini. Awal tahun ini ya? Iya, berarti kayak 2023 ini ya? Nah, waktu memutuskan untuk bikin kayak gini, sempet kayak ngobrol-ngobrol sama suami, emang dibolehin? Kan ya mungkin pulang kerja udah capek, belum lagi ngurus anak, belum lagi ngurus keluarga gitu. Dibolehin sih, ibaratnya ini kan nggak mengikat waktu ya, ibaratnya kapan saja pun bisa. Ibaratnya ini kan juga dalam artian kita kerjasama lah sama suami. Saya punya ini, aku pengen seperti ini gimana? Ibaratnya diobrolin lah. Oke, saya bantu. Ibaratnya kita saling support satu sama lain. Ketika saya nggak bisa, suami bisa, ya nanti suami yang akan mengerjakan seperti itu. Oke, berarti bentuk saling bantunya ini adalah dengan pembagian waktu dan juga pembagian job desk gitu lah ya. Nanti suami bagian ini gitu. Dan suami mau? Alhamdulillah mau. Kira-kira nih semua people di luar sana tuh kalau pengen buka usaha dan selalu didukung. Didukung nggak tuh? Didukung nggak tuh sama suaminya? Apa malah dimarah-marahin ya kan? Udah nggak usah ngapain, capek-capek nanti keluarga nggak keurus ya. Nah ini produknya adalah keripik bawang. Sejauh ini Mbak memulai usaha ini apakah karena memang tadi ya inisiatif diri sendiri itu udah apakah karena sudah riset pasar duluan? Kira-kira sudah melakukan nyari tahu dulu udah ada produk serupanya belum nih? Sudah sih ya, risetnya ibaratnya lingkungan ya, ibaratnya mungkin kayak di Kebumen sih misalnya gitu. Kalau untuk sejauh ini sih memang belum, sejauh pengetahuan saya belum ada. Oke. Ini emang keripik ini emang mirip seperti keripik kelapa tapi bukan. Bukannya keripik kelapa agak tebel gitu ya? Nah itu ya, ini lebih tipis dan lebih renyah. Bahan bakunya sama? Kemungkinan sama, cuma dibahan bahan bakunya kita kan pakainya bawang merah sama bawang putih ya, itu yang paling utama karena itu ciri khasnya di situ. Mungkin kayak bahan tambahannya sama. Kenapa Mbak memilih untuk membuat produk keripik bawang ini? Ya karena itu salah satu, mungkin di daerah sini kita belum ada. Mereka mengenalnya keripik kelapa adanya. Karena ini untuk mengenalkan, karena itu kayaknya belum ada yang buat gitu. Sejauh saya tahu ya, belum ada kalau dilihat dari swalayan ataupun di toko-toko lain gitu. Oke, berarti memang karena sejauh yang Mbak tahu belum ada gitu ya. Akhirnya Mbak berusaha nangkep peluang untuk kenapa sih aku nggak coba bikin. Nah ini bisanya bikin itu dari mana? Dari aku mencoba untuk ikut kelas online karena saya ada penasaran ya, karena aku pernah grup di Facebook gitu ya. Beliau itu yang asli ini yang saya ikuti juga beliau UMKM. Beliau pemasarannya juga sudah alhamdulillah ya besar. Berarti juga sudah perintisnya juga jauh gitu. Ketika di sana bisa mungkin saya mencoba untuk bisa
ikut ada yang tertular seperti beliau kayak gitu. Saya coba, dan emang peluang di sini kayak mungkin di Jawa belum ada ya, di desaku ataupun di daerahku kayak gitu. Jadi saya mencoba ini barang emang sepertinya belum ada kayak gitu. Berarti memang sejauh ini lingkup pasaran jenengan masih di daerah Mbak aja masih, gitu ya, iya, belum keluar keluar, kemana-mana iya, gitu betul. ya, atau mungkin sekedar di kabupaten kota atau mungkin di kecamatan-kecamatan lain? Masih di lingkungan sendiri sih, mungkin karena ya itu kayak terkendala dengan waktu kan, saya juga bekerja sama juga mencari waktu yang pas untuk ibaratnya warawiri kesana kesini healing ya, untuk mencari toko-toko itu masih susah gitu. Jadi saya masih pasaran untuk masih sekitar lah. Jadi memang karena ya terbenturnya waktu gitu ya, masih di lingkup sekitar aja. Nah ini Mbak tadi belajar dari orang luar gitu ya, orang luar Kebumen secara online. Nah terus kalau boleh tahu nih Mbak, ini cara membuatnya seperti apa? Cara membuatnya ini seperti halnya yang lain ya, ibaratnya bahan-bahan baku, bahan tambahan dijadiin satu. Nah nanti kan diuleni disiapkan air panas, minyak ya, ini kan digoreng di minyak, itu nanti digorengnya pas di atasnya, langsung digosok di atasnya. Digosok pakai alat. Berarti kalau misalkan bisa digosok itu artinya adonannya agak kental ya? Agak bentuk lah ya, agak bentuk itu. Itu bahan bakunya apakah tepung terigu, tepung beras atau tepung apa? Tepung kanji. Tepung kanji. Iya, tepung kanji ditambah dengan tepung terigu. Kalau tepung kanji kan nggak bisa, jadi ada persatuan dari tepung terigunya untuk membuat muatnya. Nanti dicampur air panas, air hangat, bukan air panas ya. Kalau air panas nanti jadinya cilok ya. Berarti memang berarti bahan bakunya tuh hampir kayak cilok ya. Iya. Dan juga nguleninya hampir kayak nguleni bahan-bahan cilok itu tadi. Iya, cuman bedanya ada lain selain itu, selain tepung itu kan ada lain, yaitu seperti bawang merah, bawang putih, itu yang jadi andalannya, karena itu ciri khasnya di situ. Iya, jadi terus juga ada kalau di cilok itu kan airnya panas, kalau di ini ternyata enggak. Cukup hangat aja biar mudah untuk diuleni. Dan itu digorengnya di pas minyak panas banget. Pas banget di atasnya. Enggak gosong banget. Apanya yang usang tangannya? Kan langsung jatuh, langsung nyebar. Karena ini itu jadi nggak mungkin kayak keripik kelapa mungkin diiris-iris ya. Orang-orang kebanyakan taunya itu diiris karena emang ada sedikit membentuk kayak pisau, hingga ada gelombang-gelombangnya sedikit. Itu dari alatnya itu, bukan dari pisau. Ya pisau alat. Bukan di serajangan. Nah ini kan bahan bakunya bawang ya. Iya. Bawang itu kan kayak harganya naik turun banget gak sih? Iya. Apalagi kalau misal harga lagi tinggi-tingginya, pusing gak tuh? Gimana ngatasinnya Mbak? Ya kita pinter-pinter lah ya, pinter-pinter lihat kondisi. Emang kalau lagi mahal banget ya, kalau masih bisa terjangkau ya kita bertahan ya gitu. Kalau enggak ya mungkin diturunin yang seharusnya 10 jadi 8 atau seperti itu. Berarti kayak jumlah bawangnya yang diturunin ya. Iya. Tetapi apakah hal itu tidak mengubah cita rasa khas produk Mbak? Enggak sih. Cuma mungkin dari segi ya batiknya ya. Batik hasil bawangnya ya. Iya. Tapi enggak merubah rasa, karena kan masih campurannya masih banyak. Gitu. Jadi nama lain dari keripik bawang ini adalah keripik batik. Peyek ya. Benar, tadi itu waktu pertama kali datang saya pikir ini peyek kali ya, soalnya memang bentuknya 11-12 kayak peyek. Mungkin kalau dilihat dari kamera ya, dari smart people ketika ngelihat itu memang persis banget sama peyek dari kejauhan. Kecil-kecil ya. Kecil-kecil, dan juga memang isinya itu kalau dari kejauhan tuh kayak apa ya? Itu loh, udang, peyek urang gitu. Kayak udang gitu. Tapi ternyata ketika di zoom ya kan, ketika mendekat ini adalah bawang gitu, bawang merah dan bawang putih. Nah sejauh ini kalau proses pembagian waktu untuk bikin ya, karena memang bagi waktunya kan susah tuh, ngurus anak, ngurus keluarga, belum lagi suami, itu gimana nih bagi waktunya? Kapan bikinnya, bikin snacknya gitu? Iya. Ketika seringnya malam ya. Jadi ketika anak udah istirahat, ketika saya kerja berarti nanti kalau anak istirahat nanti kan suami yang kerjain kayak gitu. Jadi ya
kita waktunya yang luang gimana. Kalau ketika saya ada waktu pagi ya nanti berartinya pagi gitu. Kalau adanya malam ya nanti malam gitu. Oke. Ya senemunya waktu yang itu mana yang kosong. Sejauh ini Mbak, dari awal Mbak mulai sampai sekarang berarti kan sekarang udah bulan 11 ya, 11 bulan ya udah, 11 bulan tuh kendalanya yang ditemukan apa nih? Paling kita kendalanya di waktu, aku kalau sendiri waktu ya, sama distributor kali ya, karena emang ya distributor ibaratnya untuk saya untuk bisa lebih ya kan nggak mungkin ya kalau saya harus di lingkungan terus kan ingin ibaratnya merambah ke yang lebih lain kayak gitu. Kalian di distributornya kita sedang cari kira-kira distributor mana yang bisa menerima saya ibaratnya nih aku punya produk nih gitu, menerima itu. Oke, mungkin bisa sih disampaikan ke smart people di luar sana ya, barangkali nanti minat juga nih ngambil produknya Mbak, karena memang belum, sejauh yang Mbak tahu tuh belum ada yang bikin ini. Nah mungkin Mbak bisa menawarkan, barangkali nanti ada distributor yang mau ngambil produk Mbak, bisa disampaikan keunggulannya produk Mbak tuh apa? Keunggulannya dari cita rasa seharusnya. Ini lebih ke gurih ya, apalagi kalau disandingkan dengan nasi anget sama campuran yang berkuah-kuah, ini pelengkapnya. Ataupun buat teman kopi atau sedang jenuh atau sedang apa bisa nih. Oke, jadi ini buat teman buat para distributor di luar sana ya, kalau memang misalkan kepengen nambah produk, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi karena tadi dari klaimnya produk ini adalah ya renyah, cita rasanya memang khas. Itu kan klaimnya Mbak nih. Sejauh 11 bulan ini dari yang beli itu pernah ngasih review nggak? Review ke Mbak? Review tentang produknya. Itu nge-reviewnya apa? Kata-kata yang sudah membeli produk ini tuh apa? Renyah, gurih, enak. Oh, oke. Berarti memang sesuai dengan apa yang Mbak katakan, sesuai dengan klaim yang dikatakan. Itu salah satu, bukan satu ya, kebanyakan yang sering Mbak aku suka nih dengan keripiknya Mbak ini, renyah. Yang biasanya aku kenalnya yang atos, yang keras, itu rasanya juga gurih ya gitu, karena mungkin gurihnya itu dari bawangnya, kan bawang itu bikin gurih ya. Tapi kalau memang varian rasanya hanya itu? Iya, untuk sementara masih ini. Belum mencoba untuk yang ditambah cabai atau belum. Biasanya sih cewek-cewek ya kan kalau ngemil tuh apalagi kalau lagi galau, hujan, dengerin musik, dia sambil ngemil, enaknya yang pedes-pedes sih emang. Iya. Ini kalau jadi temen makan mie instan cocok nggak? Cocok banget. Ya, karena memang mulai musim hujan. Mulai musim hujan. Dan kalau boleh tahu ini bisa bertahan berapa lama Mbak? Bisa 6 bulan bisa. Oh ya? 6 bulan? Ya, tapi kalau untuk kriteria di ERTP emang ketahanan 3 bulan ya. Tapi untuk pernah dicoba sampai 6,5 tahun itu emang masih bagus. Dicoba sampai setengah tahun dan sekarang masih bulan ke-11. Berarti jenengan waktu nyoba itu dari awal tahun itu? Iya, kan bisa tuh waktu pembuatan IRTP kan juga Mbak ini dicoba ya ibaratnya. Ini pertahanannya berapa sih ya, seperti itu. Nah, satu pertanyaan yang tadi cukup pengen Rina tanyain, karena biasanya pelaku-pelaku UMKM ya kalau bikin ini itu tuh kayak memikirkan pembukuannya akhir. Nah, Mbak tadi juga mengatakan bahwa ini sudah dipastikan untung gitu. Apakah memang ada ada pembukuannya sendiri gitu Mbak? Ada. Ini sudah mulai ada pembukanya. Jadi dulu waktu di visitasi kan emang dari puskesmas sudah dikasih tahu Mbak ini nanti dibuatan pembukuan ya gitu. Ya oke. Dibuat sudah dikasih tahu kan sudah ini lah. Ya sudah mulai dibuat. Lah kok belum dibuat tuh. Malah kena sidak tuh. Kena sidak sama BPOM. Nah, jadi situ berarti di pacuan ini kalau seperti ini emang harus ini penting gitu, karena emang pembuangan itu penting untuk tahu sejauh tolak ukur kita itu mana gitu. Kita dari segi bahan baku, bahan tambahan gitu, apalagi untuk distributor keuntungan kita keluar masuknya berapa itu juga penting.
Oke, jadi bisa nih teman-teman pelaku UMKM apalagi yang memang udah lama, coba deh mulai dibukukan ya, mulai Bukan, di pembukuan. iya, karena itu penting Kang. Karena itu penting banget kalau nggak mau disidak. Tapi ngomong-ngomong, bisa-bisanya disidak dari BPOM, itu tuh asal usulnya gimana? Itu mungkin karena mau masuk bulan puasa ya, kan biasanya kalau BPOM bulan puasa kan gencar ya, ibaratnya kunjungan lah, lebih ke kunjungan ya, kunjungan ke IRTP itu sering lah. Itu kok suatu hari ditelepon sama Bu Ratna, Mbak di rumah nggak gitu. Iya di rumah, nanti 10 menit lagi saya ke situ ya sama Balai POM Semarang. Ya saya nggak sebenarnya kapan Bu gitu. Sekarang sedang dalam perjalanan itu. Nah itu ibaratnya yang kemarin PR yang dari PR dari puskesmas yang pembukaan aja mau lagi dibuat, sudah datang tuh yang satu. Langsung kena. Nah ya udah mulai saat itu ini penting, emang ini ibaratnya dimanapun akan ditanyakan yang namanya pembukuan gitu, dia apapun itu. Oke, thank you banget Mbak Lia udah sharing. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini khususnya sih buat teman-teman pelaku UMKM yang sama-sama baru merintis gitu ya, baru memulai gitu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memotivasi juga. Thank you sekali lagi. Nanti 5 tahun ke depan kita tonton lagi. Lama banget ya 5 tahun ke depan. Nggak kena udah teman aja. Iya, nggak tahun depan aja tuh, tinggal 1 bulan. Bolehlah, dan acara ini disponsori oleh Bimbel, ya kan, Bimbel Brain Smart Bimbel. Terus KSPPS Nurma, Mitra UMKM Naik Kelas, disponsori juga oleh Skincare Klasika dari My Clinic Kebumen, disponsori oleh Jajanan Cita Rasa, terus juga nggak lupa disponsorin oleh Muzayan Collection. Thank you banget Smart People sudah nyimak hari ini. Semoga insight-nya banyak. See you next episode. Dan saya Derin. Lia. Kita pamit. Bye-bye. Bye-bye.